Sepanjang sejarah manusia, dari zaman batu hingga era digital, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang: kekerasan. Ia tidak lenyap oleh kemajuan teknologi, tidak surut oleh pendidikan moral, dan tidak padam oleh doa atau aturan hukum. Di mana ada manusia, di situ ada kekerasan, selalu mengintai, seolah menjadi bayangan gelap yang mengikuti peradaban. Kita diajari bahwa kekuatan adalah kemampuan untuk menekan kekerasan, menahannya, menaklukkannya. Tapi dalam diam, kita juga tahu bahwa kekerasan tidak hanya datang dari tangan yang memukul atau suara yang mengancam. Ia muncul dari struktur, dari kata-kata, dari ketakutan, bahkan dari keheningan. Kekerasan adalah sesuatu jauh lebih dalam daripada luka yang terlihat. Seluruh mesin budaya kita, dari politik, media, hingga pendidikan, bahwa manusia harus dikontrol, harus ditata, harus diarahkan. Dan setiap upaya untuk menata manusia selalu membawa risiko kekerasan. Tidak selalu dalam bentuk pukulan, tetapi dalam bentuk aturan, tuntutan, penilaian, dan hierarki yang tidak pernah netral. Maka, kita tumbuh dengan keyakinan, jika kamu gagal, itu salahmu. Jika kita terluka, berarti kita tidak cukup kuat. Padahal, seringkali luka itu datang dari dunia yang lebih keras daripada manusia yang menjalaninya. Kita sering membayangkan kekerasan sebagai darah dan juga teriakan. Tapi kekerasan yang paling menghancurkan justru sunyi. Kekerasan yang menolak keberadaan kita, menghapus suara kita, memaksa kita diam dan pasrah. Kekerasan yang melekat dalam struktur menyebabkan kemiskinan, diskriminasi, dan juga ketidakadilan. Tidak ada tangan yang memukul, tapi hidup terasa seperti hantaman yang tidak pernah berhenti. Ada hari-hari ketika seseorang bangun tidur, tapi rasanya seperti menyeret beban besar yang tidak terlihat. Tidak ada yang menampar mereka, tidak ada juga yang mengancam. Namun hidup terasa seperti sebuah intimidasi yang panjang. Dalam dunia seperti itu, kekerasan bukan lagi tindakan, melainkan keadaan. Para filsuf sejak dulu telah melihat bahwa kekerasan bukan sekedar kecelakaan moral. Nietzsche, Hobbes, Arendt, hingga Fanon mencoba memahami mengapa manusia begitu dekat dengan kehancuran. Fanon melihat bahwa koloni dibangun dengan kekerasan, dipelihara oleh kekerasan, dan hanya bisa diruntuhkan dengan kekerasan. Arendt menyebut bahwa kekerasan muncul ketika manusia kehilangan kekuasaan, ketika dialog mati, dan yang tersisa hanyalah paksaan. Kekerasan muncul bukan karena manusia jahat, tetapi karena hidup sendiri diwarnai ketakutan, hasrat, ketidakpastian, dan keinginan untuk bertahan. Di balik setiap kekerasan, selalu ada sesuatu yang sedang dipertahankan. Harga diri, keyakinan, identitas, atau sekedar kontrol yang semu. Ketika seseorang tidak bisa menjelaskan apa yang ia alami, tubuhnya akan berbicara, lehernya akan menegang, napasnya akan memendek. Tubuh menyimpan kekerasan yang tidak pernah diucapkan, menjadi arsip luka yang tidak pernah tercatat dalam laporan, tetapi tetap hidup dalam diam, memukul dari dalam. Dalam kehancuran, manusia selalu mencoba mencari makna, entah makna religius, moral, atau psikologis. Namun seperti kamus peringatkan, tidak semua kekerasan punya makna. Ada kekerasan yang absurd, tanpa alasan, tanpa keadilan, dan tanpa penjelasan. Di titik itu, kita berdiri sendirian di hadapan dunia yang tidak peduli. Namun justru, di sudut itu juga ada satu bentuk kekuatan. Kekuatan untuk tetap berkata tidak pada kekejaman, meski dunia tidak menawarkan harapan. Paradoks terbesar manusia adalah terkadang kita mendekati sesuatu yang menyakiti kita, bukan karena kita menikmatinya, tapi karena ia satu-satunya hal yang tidak berpura-pura. Dalam dunia yang penuh kepalsuan, kekerasan terasa jujur, ia datang apa adanya. Tapi mencintai kekerasan atau terbiasa dengannya adalah bahaya paling besar, sebab dari situlah lahir siklus kekerasan yang baru. Setelah semuanya runtuh, yang tersisa bukanlah jawaban. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang remuk, berusaha berjalan lagi dengan caranya masing-masing. Sebagian menemukan harapan, sebagian menemukan kemarahan, dan ada juga yang menemukan kekosongan. Dan mungkin itu pun sudah cukup. Karena pada akhirnya, kekerasan bukan untuk dijelaskan, bukan untuk dibenarkan, dan bukan juga untuk dirayakan. Ia hanya perlu diakui sebagai bagian dari keberadaan manusia yang rapuh dan kompleks. Dari pengakuan itu, barangkali kita bisa mulai memahami bagaimana menjalani hidup yang tidak dibangun di atas kekerasan, tetapi di atas keberanian untuk tidak menjadi kejam,
meski dunia seringkali tidak adil.